Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada empat. Oke, ikutin Ada berapa? kata-kata saya, Bu Sapi. Indah ya. Ikuti ya. Berapa sapi? Sapi, kambing, unta. Ikutin kata saya coba. Sapi. Sapi, kambing, onta. Udah berapa sapi? Ada berapa sapi? Oke, ada Ada berapa berapa sapi ayam? jawabannya ya. Oke, tidak perlu dihitung ya Bu Indah 100 ya. Baik, alhamdulillah itulah tadi ya dapat 100 ya Bu. Mari kita langsung ke diseminasi kita di Kumpulin pagi Bu Indah hari ini. 100-nya. Bisa melihat Bapak Ibu? Baik ya. Di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai diseminasi budaya positif itu terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana konsep disiplin positif di sekolah kita, lalu kita akan membentuk bagaimana keyakinan kelas yang tentunya melibatkan para siswa, dan kita akan mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol kita nih sebagai guru di sekolah kita itu sebagai apa? Nanti kita akan bahas satu persatu, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, di sini bisa dibacakan Pak Tosim, apa itu budaya positif? Ya, budaya boleh, positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik, di sini budaya positif itu adalah keyakinan kita ya, nilai-nilai kita, karena tentunya siswa kita dari berbagai macam kalangan, suku bangsa, dan tentunya membawa budaya masing-masing. Dan yang kita ambil adalah budaya positif. Di sini penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon terkait nilai-nilai positif.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang sudah paham apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi adalah kita sebagai guru itu mengaplikasikan, mengajar siswa itu sesuai dengan bakat siswa kita masing-masing. Jadi siswa itu kita kelompokkan nih. Ada siswa yang audio, ada siswa yang visual, ada yang siswa yang hanya menulis. Nah, itu kita harus sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing dalam memberikan materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu konsep disiplin positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni kita harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, Bapak Ibu di sini kita harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa apa yang siswa lakukan itu bukan karena iming-iming atau bukan karena hukuman. Jadi sudah tumbuh dari hati nurani siswa tersebut, dari kesadaran siswa tersebut. Nah, ini tentunya sangat sulit ya. Sama seperti saya menerapkan di sekolah saya, ini sangat sulit karena siswa itu harus ada punishment, harus ada reward, harus ada penekanan dari kita sebagai seorang guru. Nah, ini tentunya kita belum menerapkan konsep disiplin secara positif. Nah, di sini disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat siswa itu mau melaksanakan peraturan sekolah tanpa meminta imbalan atau tanpa adanya iming-iming imbalan. Lalu yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat mengubah paradigma. Kita harus mengubah paradigma ke peserta didik dari stimulus respon kepada teori kontrol. Di sini realitas kita sama, realitas kita berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kita rubah. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana kita merubah? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kenapa siswa itu melakukan hal yang mungkin kita anggap salah? Mungkin ada tujuan dari siswa tersebut. Ya, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Di sini tidak ada yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, mohon maaf. Saya ulang. Lalu model berpikir menang atau kalah. Tidak ada model berpikir menang. Kita selalu menang dan menang. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Inilah paradigma yang harus kita rubah sebagai seorang guru. Bagaimana kita mendidik murid-murid kita di sekolah, ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita harus menciptakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ibu Iklimah boleh dibaca, Bu? Keyakinan kelas? Eh, Keyakinan adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas, yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Baik, nah di sini
siswa kita ajak untuk membuat keyakinan kelas yang tentunya atas dasar musyawarah bersama ya. Bagaimanakah? Kenapa keyakinan begitu ya? Bukan peraturan. Kita rubah lagi kepada siswa kita. Jangan ada kata-kata peraturan, rule, punishment, ya, hukuman. Jangan ada seperti itu lagi. Di kurikulum merdeka itu sudah tidak boleh. Tidak boleh ada hukuman ya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Lalu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Ya, lalu bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Karena memang tujuan kurikulum merdeka ini adalah memanusiakan manusia dan bagaimana siswa kita itu bisa belajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya kodrat zaman sekarang ini dengan teknologi ya kan, dengan kodrat alam mereka ya dan dengan bakat mereka masing-masing yaitu melalui tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang bisa menjawab mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Bagaimana? Mengapa? Keyakinan, bukan peraturan. Baik, yang pertama, kalau keyakinan itu kita akan saling menghormati dan menghargai. Betul nggak? Ya kan? Sesama di lingkungan sekolah. Kalau anak-anak itu di kelas udah membentuk keyakinan, nah itu berarti mereka saling menghargai. Kalau peraturan tidak ya. Bakal ada siswa yang menganggap siswa ini selalu membangkang dan sebagainya. Yang kedua, mereka akan terbentuk bekerja sama menjaga kebersihan kelas contohnya. Jadi mereka itu bekerja sama. Di sini yang ketiga, mereka akan disiplin mengerjakan tugas karena sudah menjadi keyakinan mereka. Yang keempat, mereka menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Yang kelima, mereka akan datang tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini yang susah ya Bapak Ibu ya di sekolah kita ya. Baik, yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk mewujudkan budaya positif? Nah, di sini pemahaman karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Di anak-anak sudah sepakat bersama. Jadi kalau sudah anak-anak itu ya, kalau sudah sepakat, itu mereka tidak, kalau melanggar itu mereka malu. Ya bahkan siswa kita itu akan lebih nurut, akan lebih patuh kepada temannya sendiri daripada kepada gurunya. Seperti itu ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik tadi, atau memotivasi secara intrinsik tadi ya, dari dalam. Baik, ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, next. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas kepada siswa kita? Satu, kita harus bersifat abstrak. Lalu kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit agar mudah diingat. Jadi kalau membuat sebuah, bukan peraturan ya, keyakinan atau rule ya, itu jangan terlalu panjang kalimatnya. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Contohnya kalau sekolah saya mengenai tahfiz Quran, tentunya tentang tahfiz Quran ya. Kalau sekolah Bapak Ibu mungkin mengajar di kelasnya itu anak-anaknya kebanyakannya main handphone dan lain sebagainya. Dia ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas saat pembelajaran tidak ada handphone gitu ya. Saat pembelajaran harus rapi, saat pembelajaran harus seperti apa. Lalu yang keenam, sesuai semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi jangan hanya ketua kelasnya aja, tentunya harus ada wali kelas dan gurunya. Baik, lalu apa sih tolak ukurnya dan tujuannya dari keyakinan kelas yang kita buat itu? Di sini, murid akan bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Timbulnya pembelajaran yang menyenangkan. Dari disiplin positif, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Nah ini ya, yang sangat saya idam-idamkan itu. Jadi guru dan murid itu bukan sebagai teman, kadang ada sebagai orang tua, ya, ada yang sebagai coach seperti itu. Mereka dekat. Jangan sampai murid-murid kita itu takut kepada kita, takut curhat. Jadi punya masalah tidak mau
sharing kepada kita, kepada gurunya. Nah, di sini tujuannya yaitu menumbuhkan dan menguatkan karakter positif, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, menjadikan siswa pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang wali kelas ya di sini. Mari kita tentukan konkret 7M di sini. Kita membuka ruang diskusi. Kita biarkan anak-anak berdiskusi. Kita mencurahkan pendapat. Biarkan anak-anak berpendapat semua mereka. Nanti kita eliminasi, kita kelompokkan pendapat-pendapatnya, lalu kita merumuskan keyakinannya. Lalu kita meninjau ulang tolak ukurnya, apakah ini layak atau tidak ya kita laksanakan. Lalu kita membuat pernyataan dan menandatangani, lalu kita memajangnya di kelas sebagai wali kelas ya. Kita memajang di kelas kita. Di sini ada curah pendapatnya mengerjakan tugas, contohnya tepat waktu, belajar dengan serius, datang tepat waktu, sopan kepada guru dan siswa, tidak memotong pembicaraan atau berjiwa korsa. Ini contoh ya dari saya ya. Nah, di sini apa sih nilai kebajikannya? Ini kebetulan kemarin saya dengan anak-anak kelas 11 Putri, nilai kebajikan dari kita membentuk keyakinan kelas adalah belajar bahwa kami meyakini bahwa mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan adalah hal yang penting. Jadi anak-anak itu tahu kalau itu hal penting diselesaikan. Lalu saling menghormati. Kami meyakini bahwa menghormati antar sesama adalah hal yang penting. Mereka akan saling menghormati. Karena di SMA ini sangat rentan ya, ada yang memanggil nama orang tuanya, ada yang maaf ya tangannya masih ke kepala, ada yang masih menyembunyikan barang-barang temennya, itu kenakalannya luar biasa. Dan mereka bisa berbagi. Berbagi di sini, mereka akan meyakini bahwa berbagi perhatian dan kepedulian adalah hal yang penting. Bukan hanya berbagi makanan, berbagi ilmu, dan berbagi materi ya. Tapi di sini kita berbagi perhatian, kepedulian kepada sesama. Karena kadang ada anak yang tidak peduli gitu. Contoh, temennya jatuh, diem saja, ya kan? Temennya sedang ada masalah gitu ya, dirundung apa, itu tidak peduli. Ada yang seperti itu. Nah, kita tanamkan kepada anak-anak nilai kebajikan bahwasanya kita harus berbagi perhatian. Kita harus empati pada orang lain. Kita harus peduli dengan masalah orang lain. Ya. Dan kita harus bisa membantu mereka. Oke, next Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari kita lihat kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ya, kebutuhan dasar manusia ini memang kalau zaman dulu disebutnya sandang, pangan, papan ya. Nah, baik. Di sini dalam kurikulum Merdeka menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kebutuhan dasar manusia itu kita bagi menjadi 5 ya. Tentunya ini adalah definisi dari kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau membacakan? Maaf, siapa ya? Bapak Ricky Martin, boleh Pak? Apa sih kebutuhan dasar Boleh. manusia? Baik, silakan Pak. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh Baik. tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua urusan terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, terima kasih ya Pak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya percepat ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kita butuh bertahan hidup. Betul ya Pak? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan. Kita butuh kesenangan. Nah, anak-anak kita itu butuh semuanya.
Mereka butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mereka butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok, ya. Mereka butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Mereka juga ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Lalu terakhir mereka pasti senang bermain, humor ya, antusiasme ataupun tertawa. Inilah kebutuhan dasar peserta didik kita yang harus kita penuhi di sekolah tentunya ya. Lanjut. Di sini motivasi perilaku manusia. Di sini manusia itu anak-anak kita motivasinya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini lumrah ya, yang ada di hati masing-masing manusia, begitu ya. Lalu sekarang yang keempat, kita posisikan kita sebagai guru. Saya percepat ya Bapak Ibu, karena waktu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru kita nih. Kita yang mana nih? Yang pertama, penghukum. Kadang guru itu penghukum. Lalu membuat merasa bersalah kepada siswa. Betul ya? Lalu guru itu sebagai teman. Lalu pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contohnya, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini penghukum. Di sini kalau kita menghukum, kita akan menyuruh anak hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita menghukum ya. Lalu kita membuat merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan Bapak. Jadi anak tuh dengan kata-kata seperti itu akan merasa bersalah, ya kan? Tapi ini kita lihat, kita sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Sekali ini ya, sudah tidak baik, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah ini biasanya saya di sini sebagai teman ya. Tapi kalau sudah tahap si anak itu mungkin melanggar dan sebagainya, di sini saya membuat merasa bersalah dahulu sebelum ke penghukum. Baik, next. Silakan Ibu Hayati Nufus dibaca konsep posisi kontrol guru. Ya. Konsep posisi kontrol guru pertama kali diperkenalkan oleh Diane Goshen dalam bukunya yang berjudul Restitution, Reproducing School Discipline. Diane Goshen berpendapat bahwa penting bagi guru untuk meninjau kembali pendekatan disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Goshen memiliki kesimpulan berdasarkan riset dan teori kontrol dari Dr. William Glasser bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam mengendalikan perilaku individu. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi ini tentang posisi kontrol. Sekarang nih ada contohnya. Posisi kontrol, apakah aku, ya, coba Pak Tosim yang pertama. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Itu yang mana Pak? Yang 5 tadi Pak. Yang mana Pak? Dapat 100 nih Pak. Tidak kasihan dengan ibu. Anggap Bapak bersaya. Apa tuh? Oh gitu-gitu. Ya, itu yang mana Pak? Kamu tidak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ini Pak, yang apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah ini termasuk posisi kontrol yang mana Pak? Maaf. Yang ini Pak. Posisi. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, coba itu yang mana tuh? Pak Riki? Membuat anak bagaimana tuh kalau Bingung. mendengar kita seperti itu? Apa kamu tidak kasihan nak dengan Bapak gitu? Gimana tuh? Itu yang mana? Anak merasa bagaimana tuh? Biasanya Hanya anak udah mau pikir agak bersalah biasanya. Udah Betul, mulai agak 100 bersalah. buat Pak Riki ya. Anak akan merasa bersalah ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa ya? Bu Indah. Siapa ya? Ini yang mana nih? Halo? Ya, Bu Hayati Nufus?
contoh ibu ya ke siswa ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Atau kak, gitu ya? Itu apa tuh? Membuat anak merasa Biasanya untuk menyelesaikan masalah atau dia berpikir keras, apa sih salah aku? Seperti itu. ya. Di anak nih kalau kita bicara seperti ini, anak merasa apa tuh? Apakah jadi bersalah atau menganggap kita sebagai teman atau merasa dihukum atau merasa dipantau? Lebih ke Apa dipantau gitu, Kak, rencanamu untuk rencana untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan ini? masalah ini. Di sini guru sebagai teman. Man, Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang mana nih? Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, banyak seperti itu ya. Itu Yo, kita secara tidak langsung sudah memberikan hukuman. Kita ada penghukum anak itu karena tidak dapat nilai. Nah, itu hukuman bagi mereka, ya. Baik, Ibu, Bapak Ibu ya. Baik, bisa dipahami ya. Lalu yang keempat nih, kerjakan soal latihannya di kelas. Ibu lihat sampai selesai. Ini adalah posisi kontrol kita yang sebagai mantap. pemantau. Jadi serang guru seperti itu ya. Mari dalam kelas kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hindari posisi kita itu sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah. Kita mari menjadi teman bagi mereka atau menjadi pemantau dan menjadi manajer. Manajer itu kita membimbing mereka. Bukan dalam arti mereka itu kita suapi aja bukan, tetapi kita benar-benar membimbing, menjadi coach, menjadi guide buat para siswa kita. Baik ya, Bapak Ibu ya. Sudah bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, next. Ini yang tadi sudah ya, sudah dipahami. Lalu, nah sekarang ke bagian terakhir Bapak Ibu. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengenal segitiga restitusi. Ini namanya segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak ada anak itu berbuat salah, kita hukum tidak ada. Kita validasi dulu. Kenapa anak itu contoh melempar pensil ke temannya? Kenapa anak itu mencuri uang seperti itu ya? Kenapa anak itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah PR? Atau kenapa anak itu bolos sekolah nih? Banyak kasus anak tuh nggak mau sekolah. Nah, kita harus tahu, kita validasikan dulu. Kenapa? Mungkin bisa jadi dia menolong ibunya, mungkin bisa jadi dia sakit, atau mungkin bisa jadi dia tidak mau pelajaran matematika gitu ya, atau bisa jadi anak tersebut memang males gitu ya. Lalu kita menstabilkan identitas dan kita menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Ya, untuk sekolah itu seperti apa keyakinannya? Okay, next. Di sini, berdasarkan teori kontrol, membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Ini tidak apa-apa anak kita tuh salah. Karena dari kesalahan itu, anak-anak akan belajar sesuatu yang benar. Betul ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu ya. Nanti kita sampaikan ke anak-anak itu, tidak ada nak manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Anak senang tuh kalau bilang, contoh mencuri atau apa ya. Ibu juga pernah melakukan itu. Tetapi, gitu ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi contoh ya, atau bapak ya, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contoh seperti itu. Lalu kamu berhak merasa begitu. Contoh ada anak yang di saya ada anak yang mencuri uang. Saya bilang kamu berhak seperti itu. Tapi saya jelaskan gitu ya. Ada yang memukul, kamu berhak memukul orang karena benci ya kan? Karena dia menyampaikan dia memukul karena benci. Ada yang dia mencuri uang karena benci, sering dibully. Ya, mungkin ini Bu ya, karena memang tadi agak keluar-keluar juga, jadi apa yang saya tangkap aja Bu ya. Baik, Dari pertemuan teks ini memang beberapa karakter dan juga kebutuhan dari siswa kita itu ada 5 dasar gitu kan. Dari mulai kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai apa? Apakah sebagai pemantau, penghukum dan sebagainya. Tapi kalau lebih baiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman kepada siswa-siswi kita. Jadi dengan
tentu dengan yang namanya batasan-batasan agar siswa itu tidak melampaui batasnya, dan juga kita harus tahu bagaimana karakter, sifat, dan juga kebiasaan dari siswa, sehingga nanti pembelajaran pun akan berjalan dengan baik, kondisi kelas pun akan teratur dan juga rapi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih.